Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang manfaat ampas kopi. Ampas kopi yang tadi saya minum ini saya akan aplikasikan pada tanaman. Yang mana yang saya akan terangkan di sini yaitu manfaat dari ampas kopi yang mungkin menjawab dari pertanyaan sebagian besar teman-teman yang belum tahu, khususnya petani pemula seperti saya ini. Sebelumnya juga saya pernah bertanya, ampas kopi ini yang kita manfaatkan pada tanaman, apakah ampas kopi yang saya minum ini yang telah menggunakan gula, yaitu ampas dari pembuatan kopi campur gula, ataupun yang ada di depan saya ini juga saya telah siapkan yang saya kemarin telah minum, yaitu ampas kopi tanpa gula, teman-teman. Di sini mungkin perbedaannya tidak terlihat ya teman-teman. Cuma intinya saya di sini akan menerangkan dan menjelaskan cara pengaplikasiannya, yang mana ampas kopi yang kita gunakan ampas kopi yang plus gula ataupun yang tanpa gula. Yang dominannya orang berpikir, sebagian besar petani berpikir bahwa ampas kopi yang kita manfaatkan untuk tanaman yaitu ampas kopi yang tanpa gula, teman-teman. Untuk membedakannya teman-teman di sini bisa dilihat ya, ini ampas kopi yang tanpa gula, saya gunakan cangkir tanpa tatakannya. Apabila dan yang ampas kopi yang plus gula saya gunakan di sini yang menggunakan cangkir yang tatakan seperti ini, teman-teman. Yang mana sebelum saya aplikasikan dan saya jelaskan di sini, tentunya saya akan jawab dulu ampas kopi yang akan kita manfaatkan pada tanaman, yaitu ampas kopi yang tanpa gula ataupun yang plus gula, sama-sama baik untuk tanaman yang notabene kita tidak berlebihan dalam penggunaannya dan pengaplikasiannya untuk tanaman. Adapun cara pengaplikasiannya mungkin lebih berbeda ya antara yang tanpa gula dan plus gula. Dan sebelum saya jelaskan alasannya dan cara pengaplikasiannya, saya akan jemur dulu kedua ampas kopi ini. Setelah itu, setelah kering, sambil kita proses, sambil kita aplikasikan pada tanaman, saya akan jelaskan tentang perbedaan cara pengaplikasian ampas kopi yang tanpa gula dan plus gula, juga manfaat dan juga cara pengaplikasiannya. Oke teman-teman, kita jemur terlebih dahulu. Mumpung cuacanya lagi panas-panasnya ya, kita akan jemur di sini ampas kopi yang tadi saya jelaskan dan juga saya bedakan tempatnya. Yang mana ini ampas kopi tanpa gula, saya akan jemur di tempat hijau seperti ini, dan juga yang plus gula saya akan tempatkan di tempat yang putih, agar kesananya dalam pengaplikasiannya teman-teman juga bisa membedakannya, teman-teman. Kegunaannya sendiri, mengapa kita harus jemur dulu ampas kopi ini, seperti halnya pada video sebelum-sebelumnya saya telah menjelaskan tentang manfaat dari ampas teh untuk tanaman. Sama seperti halnya ampas kopi ini juga saya akan jemur terlebih dahulu. Alasannya kita jemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar asam yang ada di dalam ampas kopi tersebut. Seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa hafalkan di sini. Sekali lagi saya ulang, ini ampas kopi yang plus gula, yang mana ini gelasnya saya bedakan, dan juga yang ini yang ampas kopi tanpa gula. Oke. Saya rapikan, saya akan tinggal dulu teman-teman sampai kedua ampas kopi ini kering, dan saya akan lanjutkan video ini.
Oke teman-teman semua, ini adalah ampas kopi yang telah kita jemur kemarin pagi ya sampai sore. Kebetulan waktu sore hari cuaca mulai mendung dan alhamdulillah di sini turun hujan. Maka itu saya lanjutkan pembuatan pengaplikasian ampas kopi ini saat ini ya. Saat ini teman-teman. Adapun di sini yang telah saya pisahkan untuk cara pengaplikasiannya, ini adalah ampas kopi yang tanpa gula teman-teman. Yang tanpa gula yang telah kita jemur seperti ini, kita hancurkan seperti ini. Ada lebih dari sekitar 1 sendok ya. Di sini bisa langsung kita aplikasikan dengan cara kita taburkan kepada tanaman, taburkan langsung kepada media tanam. Mungkin caranya seperti ini teman-teman. Ampas kopi yang tanpa gula sendiri setelah kering, kita bisa langsung taburkan pada media tanam seperti ini, cara merata tipis-tipis. Ini saya sengaja cukup 1 sendok saja karena ini untuk mencontohkan dulu cara pengaplikasiannya kepada teman-teman. Mungkin yang ampas kopi tanpa gula ini umum ya, diaplikasikan dengan cara langsung ditabur seperti ini setelah dikeringkan. Dan ada satu lagi teman-teman ya, ini yang tanpa gula tadi. Nah yang ini yang telah kita pisahkan juga tepatnya, yang ampas kopi bekas ampas kopi plus gula ya, yang mana saya terangkan dari awal video. Adapun cara penggunaannya, karena ini mengandung gula, saya terangkan dulu ya. Walaupun sebenarnya khasiat dari ampas kopi ini untuk tanaman sudah banyak yang dijelaskan, khususnya petani-petani organik, praktisi organik, yang mana ampas kopi ini sendiri baik untuk tanaman karena simpelnya ampas kopi ini mempunyai kandungan unsur hara, NPK, nitrogen, fosfor, kalium, mangan dan juga lainnya. Walaupun kandungannya sedikit sekali, juga disukai oleh cacing sehingga baik untuk pembuatan kompos ya, kompos premi ya. Dan adapun di sini adalah campuran gula. Campuran gula sendiri, sebagian besar petani setuju bahwa pemberian gula pada tanaman sangat berbahaya, terlebih apabila langsung digunakan dan langsung ditaburkan kepada tanaman. Karena pemberian gula pada tanaman sendiri, air gula tidak mampu berfungsi dalam fotosintesis tanaman ya, karena tanaman atau tumbuhan tidak memiliki sistem pencernaan yang memetabolisme gula seperti halnya manusia. Oleh sebab itu pemberian gula pada tanaman sangat berbahaya dikarenakan air gula itu tidak berfungsi dalam fotosintesis tanaman. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, di saat kita tidak campurkan, kita saat campurkan, terlebih ini gula pasir ya, gula pasir yang mempunyai kandungan tunggal, apabila kita taburkan, kita aplikasikan pada tanaman langsung, bisa menyebabkan, bisa mengganggu perakaran, yang mana bisa menghalangi daya serap nutrisi atau air pada akar. Itu keterangan simpelnya ya, bahaya gula bagi tanaman. Dan yang ada dalam kandungan kopi ini, kopi plus gula, cara mengakalinya agar zat gula yang ada dalam kopi ini tidak berbahaya bagi tanaman, tentunya dengan pemakaian yang sedikit, yang mana kita ambil positifnya aja, karena kandungan gula sendiri juga ada baiknya bagi tanaman, yang mana bisa teman-teman lihat ada beberapa praktisi senior yang menjelaskan tentang kandungan gula untuk pengaplikasian pada tanaman dengan syarat pemakaiannya lebih sedikit dan juga cara pemakaian yang benar. Adapun cara pemakaian yang benar adalah dengan mencampurkannya dengan air dan diaplikasinya disemprot. Begitu juga kopi apabila selain ditabur seperti yang tadi dijelaskan pada ampas kopi yang tanpa gula kepada tanaman, nah ampas kopi yang ini ya berhubung dengan campur dengan gula sebelumnya, alias ampas kopi plus gula, sama kita campurkan ke dalam
air 1 liter ini kita campurkan seperti ini teman-teman. Kita 1 sendok teman-teman, kita campurkan dalam 1 liter air. Dan apabila teman-teman di sini ada yang mempunyai POC ataupun molase, boleh bisa dicampurkan ya teman-teman, sekitar sedikit saja, kita kira-kira 100 ml teman-teman. Di sini bisa segini ya, 100 ml, kira-kira 100 ml teman-teman. Setelah itu kita aduk rata. Kita aduk rata. Dan tidak bisa kita langsung gunakan, yang mana ini akan diaplikasikan secara semprot kepada tanaman, semprot pada batang dan daun. Kenapa kita tidak bisa langsung aplikasikan? Karena kembali kepada tadi, kita menghindari kandungan gula yang berbahaya bagi tanaman, dan juga di dalam kopi ini juga terdapat kandungan kafein. Apabila berlebihan tidak baik juga bagi tanaman teman-teman ya. Oke, setelah ini, setelah kita campur, langsung kita masukkan ke dalam botol teman-teman. Dalam botol jangan lupa disaring ya. Oke teman-teman, setelah kita masukkan ke dalam botol ini, tidak bisa langsung kita pakai teman-teman. Kita diamkan dulu selama kurang lebih 5-7 hari. Tujuannya untuk menghilangkan zat kafein yang ada dalam kopi ini, dan juga untuk agar kandungan gula yang ada dalam kopi ini bisa bisa berkurang. Kandungannya semakin lama semakin berkurang karena larut dalam campuran kopi, air, dan juga pupuk organik cair. Oke teman-teman semua, ini tadi dari awal saya jelaskan tentang perbedaan antara kopi tanpa gula yang kita langsung taburkan pada tanaman, dan juga ampas kopi plus gula yang kita fermentasi dulu sebelum kita aplikasikan pada tanaman. Maka dari itu pengaplikasiannya berbeda. Intinya kembali kepada pertanyaan awal, ampas kopi apa yang baik untuk tanaman, ampas kopi apa yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Keduanya sama, baik ampas kopi tanpa gula ataupun plus gula, tergantung cara pengaplikasiannya. Dan keduanya tetap namanya pupuk organik cair, apapun itu baiknya digunakan tidak berlebihan, pemakaian sewajarnya saja, antara durasi 15 hari, sekitar 10-15 hari sekali, dan hanya sebagai pupuk alternatif di saat kita tidak sempat membuat pupuk organik cair atau kehabisan pupuk organik cair. Ya, ini sifatnya sementara dan darurat ya teman-teman. Intinya kembali kepada kecocokan tanaman teman-teman semua. Semoga apa yang saya terangkan tentang manfaat ampas kopi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga apa yang saya terangkan dari awal tentang proses pengaplikasian ampas kopi untuk kita manfaatkan atau kita gunakan pada tanaman, dan juga antara perbedaan pengaplikasian antara ampas kopi tanpa gula dan kopi yang plus gula, yang mana dominannya teman-teman di sini nggak semuanya suka kopi pahit ya, pasti ada juga sebagian besar yang suka kopi plus gula. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.